Ada Nah, ada solo ko apa, ada macam-macam. Kali ini aja ada solo ko fighter gitu kan. ya. Bobby itu NST, The Yoi. Nusantara. Nusantara. Bukannya dulu kan mainnya untuk Iron of Goddess ya? Iya, e-sportnya. Oke. Udah jadi throwback ini kayaknya bakal ada team fight kali ini nih, Bigan. Iya, di area konfirm mendengar kali sebuah granat juga sudah disiapkan menuju ke arah bawah dan jebret berhasil untuk mengenai ke arah dua orang di arah bawah sana. Tapi masih cukup aman, hanya setengah darah dan masih bisa untuk healing kembali. Masih ada waktu untuk mereset kembali, tetapi di arah bawah sudah terdengar suara shotgun yang lagi di sana. Zea begitu low, menyisakan satu whole point dan harus ditumbangkan. Masih ada Angel kan yang juga ditumbangkan. Dua orang tersiap kali ini bakal masuk sekarang. Bran disambut di sana, tapi Bran masih bisa mendapatkan knockdownnya kembali. Bahkan dua orang berhasil ditumbangkan malah sampai akhirnya BSD ditumbangkan oleh SCBA setelah di game pertama mereka harus tusun. Wah, dari salah satu sosok Brans ngedapetin triple kill untuk timnya. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal triple kill, biasanya cenderung ya kalau misalkan lagi turnamen itu banyak banget kalau misalkan ada Waduh, critical damage began, so take it away. ada headshot ternyata, ada roll scope juga diberikan menuju ke arah lawan di harapan sana. Sempat terselamatkan tapi agresi dari PBM kali ini tidak bakalan kendor. Sebuah granat kembali dilemparkan ke arah depan sana, berhasil mendapatkan 3 orang. Markicop, mari kita coba dengan sebuah granat dilemparkan, tapi ada steal kill yang dilakukan oleh tim yang lain. Ternyata 2 kill yang harusnya didapatkan oleh Markicop malah diambil oleh tim yang lain. Sementara Hienanya sudah tumbang dan kali ini PBM hanya mendapatkan 1 kill saja atas lawannya. Sementara Robot juga langsung di ending. Ada Dika juga yang harus ditumbangkan di arah bawah sana. Sepertinya harusnya masih bisa untuk diselamatkan kembali karena memang posisinya masih cukup aman. 3 lawan 4 yang akan segera terjadi. Ternyata di area foundation ini ada 3 tim yang sedang bertempur dan sangat menjadi kerugian untuk PBM yang tadinya harusnya dapat 4 kill. Malah ternyata cuma 1 dari 1 tim yang tadi. Di steal kill tadi ada berapa steal kill tuh? 2 ya? sih, bener 2. Aduh, kira-kira udah ada 2 steal kill itu sayang banget. Tapi sebenarnya kali ini bakal langsung lagi sama anak PBM Bigan. Yes, 4 lawan 3. Markicop kali ini benar-benar geram dengan steal kill yang dilakukan karena 1 orang Rizky sudah berhasil ditumbangkan. Ajo juga terkenok menyisakan Lee yang sudah sadar bahwa timnya sudah kalah secara jumlah. Memutuskan untuk mundur dengan sebuah gelombang dipasang, melakukan revive terus melanjutkan perjalanan untuk melarikan diri dari sergapan pasukan berani mati yang gak ada takut-takutnya. Terkena down kembali dan Rowley juga rata tumbang. Kira-kira kali ini udah ada 2 tim yang berdekatan karena kayaknya anak-anak dari 7NV Apollo harusnya udah mulai nge-spot nih. Ada 1 tim yang ada di arah bagian hangar atasnya ya. Iya, gue juga ngeliat barusan ada UAV yang terbang. Bahkan gue juga ngedenger ada suara keluar yang kebuka dari salah satu tim 7NV dan juga Airco. Tapi ini kalau boleh gue bilang satu kesulitan yang harus dialami oleh tim 7NV adalah posisi mereka yang berada di arah bawah panggung. Ini harus nyari vision ke arah atas. Dan kalau kita tahu nyari vision ke arah atas itu susahnya minta ampun kan. Kita harus manfaatin patahan. Kalau kita ngomongin soal grounding di kayak di Bermuda, di Batu Aura, di patahan, itu kan kita enak banget tuh, ada beberapa lahan yang bisa dipakai. Tapi di sini kalau ngomongin soal panggung nggak ada. Musuhnya di atas, kita bisa di bawahnya persis mereka. Grounding yang bisa dimanfaatin mungkin cuma jalan naik atau yang bisa kita bilang tangganya lah ya. Nah itu dia, dan kali ini juga mereka ngambil keputusan yang menurut gue juga wise juga, karena kali ini juga kalau misalnya ngomongin untuk next circle-nya itu masih ada di mereka. Kalau misalkan mereka mau coba untuk maksain coba untuk team fight di sana, itu pasti banyak banget yang datang nantinya ke sana. Dan kalau ngomongin Kalahari itu gue paling suka ngasih cap nih ya sama Kalahari itu mapnya third party. Bahkan ada 1 building tuh ya di Refinery itu tuh kayak nggak cukup bisa dibilang third party loh. Biasanya tuh pasti ada party keempat, kelima. Itu rumah beton yang di bawah panggung-panggung itu kan. Itu. Kalau Skyla bilang kemarin itu namanya segitiga Bermudanya di Kalahari. Karena memang persis seperti yang lu bilang, yang gua ngeselin banget ya. Iya, ngeselin banget. Gue juga dengar hal itu dari Skyla di hari kemarin. Kalau sebetulnya apalagi tempat refinery yang lu bilang tadi segitiga Bermuda, ada juga orang yang bilang kalau panggung di refinery itu adalah panggung kematian. Yes, tapi emang sih kalau misalnya kita lihat ngomongin soal Kalaharinya, biasanya tuh panggung itu bakalan jadi clutch play yang keren banget. Entah yang datang pakai launchpad, entah juga yang emang benar-benar ada dalam rumahnya, itu bakal jadi suatu pertunjukan yang seru banget.
Tapi untuk circle kali ini dia launchpad kematiannya Bigan. Ya, langsung mendarat ternyata di atas kepala dari Esi yang kali ini bakal melakukan tim fight 4 lawan 4 yang mana kali ini sudah ada beberapa gol yang dibuka. Angel berikan sebelah kanan tapi ada orang kali ini yang masih bisa lolos melepaskan tembakan balasan dengan sebuah Mega 7-nya. Angelnya ditumbangkan, Zeanya juga masih ada. Masih bisa untuk melakukan sebuah aksi penyelamatan ke arah satu rekannya. Coba di end dulu, gak nge-end ke UU. Langsung ada sebuah cross dikerjakan dari seorang lawannya. Dua orang tumbang karena kali ini dari Soloko sudah mulai coy terparty. Esinya malah menjadi rugi, harus mundur ke arah belakang. Tapi dari Soloko sudah mulai melentarkan beberapa granat masuk, jebret. Masih belum berhasil untuk merumahkan satu orang darah dalam. Kali ini langsung samperin pakai vektor dan ternyata SCBA-nya sudah tereliminasi. Tapi masih ada satu lagi yang juga menjadi makanan dari arah atas. Ternyata ada Farhan dari BBM yang juga ngelihat ke arah bawah dari sebuah panggung kematian. Ini seru banget sih, berarti ini otomatis secara tidak langsung menjadi team fight yang harusnya kalau misalkan berlanjut itu antara PBM bakalan ketemu sama Soloko dong. Itu dia ya, bakalan seru juga. Tapi kalau misalnya ngomongin, tadi ada anak-anak Soloko yang bisa gue bilang, gue ambil satu kalimat, disiplin banget. Lu lihat gak sih tadi ada satu player yang coba ngelemparin granate gitu kan ke arah depannya, gimana dia juga untuk nge-backup cover juga ke arah teman-temannya juga. Emang keren banget sih dari anak-anak Soloko. Tapi tenang aja karena kali ini juga PBM juga masih ada dan bahkan PBM itu sendiri ngumpulin 6 kill point dan suppose tadi kalau nggak salah Soloko juga sama sih, tipis-tipis ya. Harusnya ya karena tadi dari tim Soloko sendiri persis seperti yang lo bilang, jadi orang ketiga atau terparty. Dan ternyata di sini alih-alih lagi ngeliatin ke bawah dari samping sudah ada 7NV. Ini menjadi sebuah segitiga lagi, ada 7NV, ada PBM, ada Soloko, 3 guild yang udah kita kenal sejak dulu. Yes, dan kalau misalnya lu lihat kali ini dari Marky Chop sendiri itu nggak punya medkit. Kalau ngomongin soal ngambil tim fight di arah panggung terus begitu nggak ada medkit, gue rasa sih harusnya sih susah sih. Karena bakalan kecicil banget tuh, pasti sering banget. Dan sekarang tuh udah areanya tuh krono banget gitu. Iya. Itu alok soalnya. Dulu kan alok banget. Apalagi kalau sekarang kita ngambil area panggung terus nggak sengaja kepleset, kita nggak punya medkit, naik lagi ke atas itu kita harus muter lagi ke arah tangkanya. Mending kalau dulu yang masih punya grapple hook kan kita nggak perlu muter-muter lagi naik ke arah tangkanya dulu. Tapi ternyata diserang sebuah headshot dari seorang Along ke arah Yorkat, berhasil untuk membangkan. Masih ada beberapa walls yang dipasang untuk melakukan sebuah penyelamatan. 2 wall dibuka, 3 kali ini 60 damage diberikan ke arah lawan yang ternyata masih bisa selamat untuk masuk menuju ke arah dalam rumah. Dan sepertinya dari tim New kali ini harus memilih jalan lain untuk masuk ke dalam zona selanjutnya, karena setelah zonanya menyusut bakal update, kita belum tahu bakal ke arah mana. Wah. Keluar dari Revin dong. Ya, keluar dan lumayan jauh. Dan kali ini nih kalau misalnya ngintip nih tuh kalian pada lihat ya, ini the circle keempat malah hari cuy. Ini bakalan sakit banget dari adanya 7 tim dengan 27 player yang tersisa. Dan beberapa tim kalau misalnya kita lihat juga kali ini adanya tuh di arah dari pinggiran circle. Jadi pastinya bakalan coba banyak banget yang buat masuk ke arah dari circle dan itu berbarengan. Dan hayo lo, gimana lo kalau pakai double vector? Nggak bisa nembak mid range kan kamu? Nah, itu dia. Tapi kalau misalkan kita ngomong soal double vector ya, kalau misalkan ya emang sih nggak ada lagi ya change-nya pilihannya, kecuali kalau kita pakai M500, itu pun M500 nggak bakal ngasih damage yang begitu tinggi. Masih di bawah 30 damage dengan 5 peluru yang sebetulnya dalam 2 peluru aja itu nggak bakal susah banget buat masuk semua ke tubuh musuh dari 2 peluru yang kita tembakin. Tetapi dari 7NV kali ini sudah menyiapkan sebuah vehicle untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Di arah sampingnya juga sudah ada lawan. Ya ampun, malah nyangkut ke prosok di poros eta mobil. Yorgat berhasil mendapatkan 2 knockdown dari arah PBM. Sepertinya yang juga sudah masuk ke dalam zona selanjutnya. Stay cool sudah mulai turun ke arah bawah. Sementara 3 tim ternyata yang kali ini bakal bertempur di area yang zonanya sedang menyusut. Sebuah tembakan Paraval Rezi berhasil mengending satu orang lawannya. Gak tahu itu siapa, yang penting gue dapat kill. Coba dulu kita lebih dahulu. Railboy-nya sudah tumbangkan, bakal sulit selamatkan, tapi dari bawah kali ini bakal dijagai oleh Fora yang sudah mulai bergerak masuk ke dalam zona selanjutnya. PBM satu orangnya harus tertumbangkan, terkena dan lagi playernya ternyata harus tereliminasi dan sulit untuk PBM karena harus turun ke arah bawah, lompat begitu tinggi. Rezi tersisa sendirian disambut, ternyata dua-duanya tereliminasi karena zonanya sangat-sangat sakit. Belum sempat nembak, baru juga tombolnya kepencet, tapi udah ke elim. Ya ampun. Sebuah granat juga sepertinya akan disiapkan ke atas karena ada PBM di sana, jeder.
Dua orang berhasil ditumbangkan oleh Yorgat dengan sebuah prediction dari granatnya. Memperhitungkan waktu, jarak, dan kecepatan. Langsung terending dua orang dari PBM. Marquis Chopnya tidak mampu untuk berbuat banyak karena memang zonanya juga sudah mulai sakit. Areanya juga sudah mulai semakin sempit. Dan kali ini PBM bocil aliannya malas sudah ditumbangkan, dipulangkan ke arah lobby. All juga harus masuk ke dalam zona selanjutnya. Sementara di arah belakang sudah, atau di arah depan sudah ada SLC yang sudah mulai menguasai area Foundation bersama dengan tim Nai. Bersiap dengan sebuah granat jebret. 113 damage diberikan ke arah lawannya. Granat kedua disiapkan lagi. Sudah mulai dilemparkan, Vector pun ditembakkan, tapi Kamil berhasil mendapatkan satu orang ke arah Nai. Dibalaskan juga, Kamilnya berhasil ditembakkan dengan Vector. Nakalnya sudah mulai masuk kali ini. Putranya di pojokan sedang berdiam, sudah tergait posisinya. Dua orang tersisa. Notnya sudah mulai masuk kali ini ke dalam sebuah krono. Ditumbangkan juga, menyisakan seorang Kamal yang kali ini bakal melakukan revive bersama dengan Mekit yang digulung. Coba ditembak sedikit, masih ada waktu, masih ada asa. Ya, berhasil dihidupkan kembali. Menyisakan Nakal sendirian dari Soloko. Ya, kali ini bakal menjadi sebuah kesulitan karena udah gak ada waktu lagi. Coba diterobos oleh seorang Kamal dan rata sudah Soloko Fighter jadi pula di posisi ketiga. Tetapi sebuah sulit didapatkan oleh tim Nai karena kali ini caranya sudah mulai menyusut. Mereka harus melakukan reset dan sudah ada sambutan dari sebuah Famas X yang sudah mulai menghujani area pertahanan dari lawannya. Sempat memberikan sebuah headshot. Airdrop juga udah keluar kali ini, langsung mengunci area tengah zona. Granat masih ada yang coba dilempar-lemparkan. Riftnya masuk dengan sebuah MAG. Sudah mulai dipasang krononya juga, bergerak berputar sedikit lebih mundur, tapi Mos ada di sana, satu orangnya tumbang. Mos jalan masuk, tapi tampar tumbangkan dan naik. Berhasil mendapatkan Buya dengan segala kesulitannya, baby. Wah, anak-anak dari Nai dapetin buyahnya, dan bahkan dia tuh tadi di momen-momen